Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A Pratikum Bioinformatika yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sintiami Putri. Yang kedua ada Siska Elia Febriani. Yang ketiga ada Reska Sutrianti. Yang keempat ada Fatrisa Amal Syifa. Dan yang terakhir ada Zarifa Farha. Nah, untuk sekedar kita ketahui bahwa RStudio merupakan software yang bersifat terbuka dan gratis yang banyak digunakan untuk pemrograman eh, berorientasi statistik. Mungkin kepada operator bisa dibuka aplikasi RStudio. Nah, untuk langkah pertama itu di sini kita bisa buka file. Klik New File. R script. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Zarifah. Kepada Zarifah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tampilan apa saja yang ada pada RStudio. Nah, tampilan pertama yaitu adanya script, di mana script ini ialah perintah yang kita ketikkan di dalam RStudio dan dapat kita simpan nantinya. Selanjutnya yaitu ada konsol, di mana konsol ini adalah menjalankan perintah yang telah kita tuliskan di script, tetapi hasil dari perintah tersebut tidak dapat kita simpan. Nah, selanjutnya yaitu ada environment, di mana environment ini ialah hasil dari data-data yang sudah kita input. Nah, datanya ini bisa baik data tumbuhan, data hewan, atau data lainnya. Nah, selanjutnya itu ada plot, di mana plot ini merupakan bentuk dari hasil yang kita bikin dari di scriptnya. Lalu, yang selanjutnya itu ada package, di mana package ini ialah fitur-fitur gratis yang disediakan di dalam RStudio. Nah, yang dapat kita tuliskan di dalam script, baik itu misalnya kali, tambah, bagi, kurang, bisa juga min, bisa juga median. Nah, yang terakhir yaitu help, di mana help ini berfungsi sebagai membantu kita dalam penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada RStudio. Nah, untuk sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Zarifah. Selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita masuk pada fungsi penjumlahan. Nah, pada bagian script itu pada fungsi penjumlahan, itu saya pilih angka 85 ditambah 15. Nah, di sini bisa kita kontrol enter langsung atau kita beri tagar untuk menandai itu fungsi apa. Di sini kita akan beri tagar penjumlahan. Nah, lalu setelah itu kita kontrol enter. Nah, pada bagian konsol itu akan muncul hasil penjumlahan dari 85 ditambah 15. Nah, pada fungsi penjumlahan yang kedua itu saya pilih 273 ditambah 27. Nah, kita beri tagar penjumlahan. Lalu dikontrol enter. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengurangan. Nah, di fungsi pengurangan ini saya pilih angka 100 dikurang 85. Beri tagar pengurangan. Setelah itu kontrol enter. Yang keempat yaitu 300 dikurang 27. Beri tagar pengurangan, lalu dikontrol enter. Yang kelima itu untuk fungsi perkalian. Itu untuk perkalian yaitu saya pilih 5 dikali 5. Beri tagar perkalian. Lalu dikontrol enter. Selanjutnya yaitu 20 dikali 20.
Selanjutnya itu untuk fungsi pembagian, itu 625 dibagi 25. Dari tagar pembagian. Lalu selanjutnya itu 1600 dibagi 400. Di tagar pembagian, lalu kontrol enter. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengakaran dengan simbol SQRT, fungsi logaritma dengan simbol log, dan juga fungsi variabel. Untuk fungsi pengakaran sendiri, kita akan membuat akar dari 81, di mana kita akan menulis dengan SQRT 81. Kemudian kita buat keterangan sebagai pengakaran. Dan kita shift enter. Yang kedua yaitu SQRT 256. Lalu kita buat keterangan pengakaran. Dan kita save enter. Untuk fungsi logaritma yaitu saya memilih logaritma 10.000. Logaritma 10.000. Kemudian logaritma 1 juta. Diberi keterangan logaritma dan akan didapatkan hasilnya. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi variabel, di mana saya memilih variabel X dengan keterangan tinggi tanaman sebagai variabelnya. Kemudian variabel Y untuk mewakili jumlah daun. Selanjutnya kita akan membuat kombinasi variabel yaitu tinggi, variabel combine, tinggi tanaman, variabel lalu combine. Kemudian dimasukkan angka 27,33, kemudian 23,00, kemudian 26,00, kemudian 30,00, dan yang terakhir juga 30,00. Untuk selanjutnya yaitu kita combine. Untuk daun. Kemudian kita masukkan data 20,66. Kemudian 19,00. Kemudian 20,67. Kemudian 20,67. Dan yang terakhir 22,66.
Kemudian kita beri simbol variabel dan beri keterangan daun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Reska. Kepada Reska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan fungsi sort atau pengurutan dari data. Yang pertama, kita klik sort dan diberi tanda dalam kurung. Yang pertama kita input data dari tinggi tanaman. Dan kita tekan Ctrl Enter. Nah, untuk selanjutnya kita mengurutkan data dari jumlah daun dengan mengklik sort dalam kurung jumlah underscore daun. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya kita menggunakan fungsi min atau untuk melihat nilai minimum dari data yang kita gunakan dengan kode min dalam kurung tinggi underscore tanaman. Dan di Ctrl Enter. Nah, selanjutnya nilai min dalam kurung jumlah daun. Lalu kembali di Ctrl Enter. Nah, fungsi yang selanjutnya kita menggunakan fungsi mean atau fungsi rata-rata dari data yang kita gunakan dengan mengklik mean dalam kurung tinggi underscore tanaman. Di Ctrl Enter, dan selanjutnya kita melihat nilai rata-rata dari jumlah daun dengan mengklik mean dalam kurung jumlah underscore daun. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reska. Selanjutnya itu ya, penjelasan terakhir itu akan dijelaskan oleh Patricia. Kepada Patricia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya itu kita akan mengetahui standar deviasi dari data yang kita input. Nah, pertama itu standar deviasi dari data tinggi tanaman, yaitu dengan cara kita ketikkan SD, lalu dalam kurung tinggi underscore tanaman, lalu kita Ctrl Enter. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat standar deviasi dari jumlah daun dengan cara yang sama, yaitu SD dalam kurung jumlah underscore daun, lalu kita Ctrl Enter. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui kesimpulan dari parameter data, statistik data yang sudah kita masukkan, yaitu dengan cara ketikan summary, lalu dalam kurung tinggi underscore tanaman, lalu kita Ctrl Enter. Nah, di sini itu akan ditampilkan kesimpulan data-data, itu ada nilai minimum, kuartil 1, median, rata-rata, kuartil 3, dan nilai max. Begitu juga untuk data yang kedua, yaitu jumlah daun, Ctrl Enter, dan didapatkan juga kesimpulan data yang sama dengan data tinggi tadi. Kita akan memasukkan data tinggi tanaman dan jumlah daun ini menjadi satu tabel, yaitu kita buat judulnya parameter. Kita ketikkan data.frame, lalu kita masukkan data yang akan kita input ke tabel, yaitu tinggi underscore tanaman, jumlah underscore daun, lalu kita Ctrl Enter. Baiklah, selanjutnya itu kita akan melihat tabel dari data yang sudah kita masukkan dengan kita klik parameter, lalu kita Ctrl Enter. Nah, di sini akan ditampilkan data dari tinggi tanaman dan jumlah daun dalam bentuk tabel dengan nama tabel parameter. Setelah itu kita akan melihat bagaimana
bentuk dari plot tabel parameter ini, yaitu dengan cara kita klik plot, lalu kita isikan dalam kurung tinggi underscore tanaman, koma jumlah underscore daun. Lalu kita Ctrl Enter. Nah, di sini ditampilkan plot dari data tinggi tanaman serta jumlah daun. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risa. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi RStudio dari kelompok 3A. Mungkin lebih kurang mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.